Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gado-Gado. Ini merupakan persiapan tes UKG dan UP part 2. Ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu guru khususnya yang mengampu bidang studi mata pelajaran program studi agribisnis produksi ternak untuk tetap mendukung channel Gado-Gado ini supaya lebih bisa berkembang lagi. Jangan lupa subscribe kepada Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan tes UKG. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan itu bisa mendapat amal jariah bersama. Oke, tanpa basa-basi kita masuk di soal-soal persiapan tes UKG dan UP part 2. Oke, nomor 1. Daging domba lebih disukai daripada kambing karena beberapa karakteristik yang dimiliki domba. Di antaranya A. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. B. Hidup dalam satu kelompok. C. Cepat berkembang biak. D. Lebih tahan terhadap penyakit. E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Lanjut, nomor 2. Disajikan data kerbau sungai sebagai berikut. Tentukan kerbau mana yang cocok dijadikan sebagai bibit. Umur 1,5 sampai 3 tahun, berat badan, tinggi gumba cm. Kerbau A berat badan 200 kg, tinggi gumba 110 cm. Kerbau B 250 kg, tinggi gumba 120. Kerbau C 250, tinggi gumba 115. Kerbau D 225 kg, tinggi gumba 120. Kerbau E 230 dan tinggi gumba 125 cm. Jadi di antara jenis kerbau A, B, C, D, E mana yang cocok dijadikan sebagai bibit? Jawabannya yang betul adalah B. Kerbau B, di mana berat badan untuk kerbau sungai untuk bisa dijadikan bibit itu harus memiliki standar berat badan 250 kg dan tinggi gumba itu 120 cm. Itu jadi ketetapan dalam penentuan kuantitatif untuk kerbau sungai yang dijadikan sebagai bibit, yaitu berat badan harus 250 kg dan tinggi gumba 120 cm. Oke. Lanjut, nomor 3. Dalam menentukan kriteria bibit betina kerbau sungai, data ditentukan umur berapa? Ya. A. 30 sampai 40 bulan, B 40 sampai 60 bulan, C 1 sampai 2 tahun, D 1,5 sampai 2 tahun, E 1,5 sampai 3 tahun. Jadi penentuan kriteria bibit betina kerbau sungai itu dapat ditentukan pada umur berapa? Jawaban yang benar itu adalah A, pada umur 30 sampai 40 bulan. Jadi pada umur 30 sampai 40 bulan ini sudah termasuk pada umur ini ditentukan kriteria bibit betina kerbau sungai pada umur 30 sampai 40 bulan. Oke, lanjut. Nomor 4. Pak Ali memelihara sapi dengan menggabungkan antara sistem intensif dengan sistem pastur. Kemudian ia akan membuat soal pilihan ganda. Maka pilihan yang wajib ada pada soal tersebut yaitu A. Insentif, B. Pastur, C. Semi insentif, D. Dikandangkan, E. Digembalakan. Ya. Jadi Pak Ali ini sistem pemeliharaannya antara intensif dan pastur, menggabungkan. Kemudian dia akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan yang wajib pada soal tersebut
Yaitu jawaban yang paling tepat adalah C, semi insentif. Jadi soal ini merupakan soal host ya, butuh penalaran ya. Jadi rata-rata untuk soal UP maupun UKG itu rata-rata itu soal host, butuh penalaran untuk menjawab itu ya. Jawabannya C, semi insentif. Oke, lanjut. Nomor 5. Seorang peternak akan memilih bibit yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pilihan yang mana sehingga peternak dapat memaksimalkan usaha peternakannya? A. Sehat dan tidak cacat secara fisik, yaitu tidak buta. B. Tidak pincang tulang punggung, tidak ada kelainan. D. C. Tanduk normal, kuku normal, kaki normal. D. Tidak lumpuh dan tidak terdapat kelainan tubuh yang lain. E. Semua jawaban yang benar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah E, semua jawaban benar. Jadi opsi A, B, C, dan D itu merupakan ciri-ciri yang harus dijadikan sebagai standar dalam proses pemilihan bibit. Jadi baik sehat, tidak cacat secara fisik, tidak pincang, tulang punggung tidak ada kelainan, tanduk normal, kuku normal, kaki normal, tidak lumpuh, dan tidak terdapat kelainan tubuh yang lain. Itu merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki dalam memilih bibit. Lanjut. Nomor 6. Perbandingan berat badan antara kambing Borka dan kambing kacang yaitu A. 30-40%, B. 35-45%, C. 33-48%, D. 33-50%, E. 35-48%. Jadi jawaban yang benar antara perbandingan berat badan antara kambing Borka dan kambing kacang itu adalah jawabannya C, 33-48%. Lanjut nomor 7. Muhammad Alwi akan memilih bibit kerbau sungai. Di antara kerbaunya memiliki data kuantitatif kerbau sungai sebagai berikut. Kerbau yang mana yang akan dipilih untuk dijadikan bibit sehingga produktivitas tinggi? Di mana pada tabel umurnya 1,5 sampai 3 tahun. Produksi susu kilogram per laktasi, berat badan kilogram, tinggi gumbas cm. Di mana kerbau A itu memiliki produksi susu 1600 sampai 1800 kg per laktasi, berat badan 250 kg, dan tinggi gumbas 125 cm. Kerbau B 1700 sampai 2000 kg per laktasi, berat badan 200 kg, dan tinggi gumbas 120 cm. Kerbau C 1500 sampai 1800 kg per laktasi, berat badan 255, tinggi gumbas 110. Kerbau D 1600 sampai 1800 kg per laktasi, berat badan 225, tinggi gumbas 135. Kerbau E 1700 sampai 1800 kg per laktasi, berat badan 200 kg, dan tinggi gumbas 125. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pilihan kerbau sungai adalah yang dijadikan untuk bibit adalah jawabannya A, di mana syarat untuk memilih bibit kerbau sungai pada umur 1,5 sampai 3 tahun yaitu produksi susunya 1600 sampai 1800 kg per laktasi, per masa laktasi, dan berat badan itu 250 kg, dan tinggi gumba itu 125 cm. Jadi itu syarat untuk memilih bibit kerbau sungai pada umur 1,5 sampai 3 tahun. Jadi syarat untuk memilih bibit kerbau sungai yaitu kita harus memilih kerbau A karena sesuai dengan syarat dan standarnya. Di mana untuk memilih bibit kerbau sungai produksi susunya itu 1600 sampai 1800 kg per laktasi, berat badan 250 kg, dan tinggi gumba 125 cm. Oke, lanjut. Nomor 8. Salah satu usaha yang dilakukan peternak dalam seleksi buatan untuk mencegah ternak pejantan yang tidak unggul yaitu A. Kastrasi, B. IB,
C. Upgrading, D. Inbreeding, E. Crossbreeding. Jadi jawaban yang paling benar, usaha yang dilakukan peternak untuk mencegah ternak pejantan tidak unggul yaitu dengan dilaksanakannya A. Jawabannya A. Kastrasi. Ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Pak Ahmad Alwi akan memilih bibit sapi Sumba Ongol SO. Didapatkan data kuantitatif sapi SO sebagai berikut. Sapi SO yang mana yang akan dipilih? Nah, di mana pada umur 18 sampai 20 bulan. Nah, untuk SO1, nah, misalnya sapi ongol 1, tinggi pundaknya 129 cm, panjang badannya 128 cm, dan lingkar dadanya 160 cm. Untuk sapi ongol yang kedua, tinggi pundaknya 130, panjang badan 120, dan lingkar dada 150. SO3, tinggi pundak 180, panjang badan 120, dan lingkar dada 150. SO4, tinggi pundak 128, panjang badan 129, dan lingkar dada 150. SO5, tinggi pundak 135, panjang badan 125, dan lingkar dada 155. Jadi sapi Sumba Ongol yang mana yang dipilih? Ya, adalah jawaban yang paling benar itu adalah A. Sapi ongol yang Sumba Ongol yang pertama, yang 1, di mana syarat untuk memilih bibit sapi Sumba Ongol SO di mana harus memiliki tinggi pundak 125 cm dan panjang badan 128 cm dan lingkar dada 160 cm. Jadi itu, jadi syarat untuk memilih bibit sapi ongol yaitu ya ini syaratnya. Tinggi pundak itu harus 129, panjang badan 128, dan lingkar dada itu 160 cm. Oke, lanjut. Lanjut, nomor 10. Penilaian ternak untuk melihat kualitas fisik ternak disebut juga A. Palpalasi, B. Judging, C. Pen-out, D. Handling, E. Hooks. Nah, jadi jawaban yang paling benar untuk penilaian ternak untuk melihat kualitas fisik ternak itu disebut juga, jawaban benar itu adalah B. Judging. Nah, oke, lanjut. Oke, kita lanjut nomor 11. Dari gambar penilaian kualitas fisik ternak secara berurutan 1, 2, dan 3, gambar yang manakah yang kualitas fisiknya normal? Nah, ini gambar 1, 2, dan 3. A1, B2, C3, D1 dan 2, E1 dan 3. Jadi gambar penilaian kualitas fisik yang kualitasnya fisiknya normal itu ada pada gambar. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah B. Jawaban gambar nomor 2. Jadi pada gambar nomor 2 itu kualitas fisiknya itu normal. Nah, sedangkan nomor 1 dan nomor 2 itu kualitasnya sifatnya ekstrim ya. Jadi sifatnya ekstrim yang gambar 1 dan gambar 2. Jadi yang normal itu ada pada gambar nomor 2 B. Lanjut nomor 12. Oke. Syarat fisik dalam pakan hijauan kering dan jerami kering adalah A. Kandungan serat kasar besar 18% dan kadar dinding sel besar dari 35%. B. Kandungan serat kasar lebih besar 20% dan kadar dinding sel 40%. C. Kandungan serat kasar 20% dan kadar dinding sel 35%. D. Kandungan serat kasar 22% dan kadar dinding sel lebih besar 36%. Dan E. Kandungan serat kasar lebih besar 20% dan kadar dinding sel lebih besar dari 35%. Jadi jawaban yang benar syarat fisik dalam pakan hijauan kering dan jerami kering adalah, jawabannya itu adalah A. Jadi kandungan serat kasarnya itu harus lebih besar dari 18% dan kadar dinding sel itu
lebih besar 35%. Jadi itu syarat fisik dalam penilaian pakan hijauan kering dan jerami kering. Oke, lanjut. Nomor 13. Syarat bahan pakan sumber energi yang dijadikan patokan adalah sebagai berikut. A. Kandungan serat kasarnya kecil dari 18% dan kadar dinding sel 30% dan protein kasar lebih besar dari 20%. B. Kandungan serat kasar lebih kecil daripada 20% dan kadar dinding sel kecil 30% dan protein kasar lebih besar dari 20%. C. Kandungan serat kasar kecil dari 21% dan kadar dinding sel kecil dari 30% dan protein kasar lebih besar dari 20%. D. Kandungan serat kasar lebih kecil dari 20% dan kadar dinding sel kecil dari 30% dan protein kasar lebih besar dari 20%. E. Kandungan serat kasar lebih kecil dari 18% dan kadar dinding sel kurang dari 40% dan protein kasar lebih dari 20%. Jadi jawaban benar untuk nomor 13 itu adalah A. Kandungan serat kasar lebih kecil dari 18% dan kadar dinding sel kecil dari 35% dan protein kasar lebih besar dari 20%. Oke, lanjut. 14. Kualitas silase dipengaruhi oleh faktor diantaranya A. Kandungan bahan kering, B. Spesies tanaman, C. Mikroorganisme yang digunakan, D. Fase pertumbuhan tanaman dan jenis bahan tambahan. Semua jawaban benar. Jadi jawaban untuk nomor 14 yaitu semua jawaban benar. Jadi dalam penentuan kualitas silase itu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu termasuk opsi A, kandungan bahan kering, opsi B, spesies tanaman, opsi C, mikroorganisme yang digunakan, dan D, fase pertumbuhan tanaman dan jenis bahan tambahan. Jadi jawaban untuk nomor 14 adalah E. 15. Perbandingan berat badan dalam kurung kilogram kambing Borka dan kambing kacang pada saat dilahirkan. A. 2,2 sampai 2,8 dan 1,5 sampai 2. B. 2,5 sampai 3 dan 2 sampai 2,5. C. 2 sampai 3 kg dan 2 sampai 2,5 kg. D. 2 sampai 2,5 dan 2 sampai 2,2. 2,2 sampai 3 dan 2 sampai 2,5. Jadi jawab perbandingan berat badan dalam berat kilogram kambing Borka dan kambing kacang pada saat dilahirkan adalah A. 2,2 sampai 2,8 untuk Borka dan kambing kacang 1,5 sampai 2 kg. Lanjut nomor 16. Pak Ahmad Alwi membeli buku Agribisnis Ternak Ruminansia Pedaging. Pada halaman 25 terdapat pemberian mineral makro pada ternak. Yang termasuk mineral makro yang dimaksud kecuali A, Ca, kalsium, P, fosfor, C, NaCl, D, S, sulfur, E, Fe, besi. Jadi ingat kata kecuali ya. Jadi jawaban yang benar untuk yang bukan termasuk minimal makro yang dimaksud kecuali adalah E. Jawaban E, Fe, besi ya. Jadi pembahasannya itu ini. Mineral makro itu terdiri Ca kalsium, P fosfor, NaCl garam, C sulfur dan M magnesium. Itu untuk mineral makro. Sedangkan mineral mikro itu Fe, besi, Zn, iodium, kobalt, Co, Se, selenium, Cu, tembaga, dan Mn, mangan. Jadi ini adalah mineral makro dan mineral mikro. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 16 kecuali yang termasuk mineral makro adalah Fe, karena Fe itu termasuk dalam mineral mikro. Lanjut. 17. Asam amino
mineral, vitamin, antibiotik, prebiotik, dan hormon termasuk dalam pakan. A. Aditif. B. Vitamin kompleks. C. Suplemen. D. Obat-obatan. E. Utama. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 17 yaitu A. Aditif. Jadi asam amino, mineral, vitamin, antibiotik, prebiotik, dan hormon itu adalah bagian termasuk dalam pakan aditif. Ya, lanjut. Nah, nomor 18. Biji-bijian, umbi, kacang-kacangan, dedak halus, ongok, molasses merupakan sumber A. Vitamin, B. Mineral, C. Energi, D. Aditif, E. Hormon. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 18, di mana biji-bijian, umbi, kacang-kacangan, dedak halus, ongok, molasses merupakan sumber dari C. Sumber energi. Nomor 19. Sumber bahan pakan yang termasuk sumber mineral diantaranya kecuali A. Tepung tulang, B. Tepung batu kapur, C. Garam dapur, D. Garam mineral, E. Tepung ikan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 19 adalah E. Tepung ikan. Yang merupakan ingat kecuali ya. Jadi yang termasuk sumber mineral, itu adalah tepung tulang, tepung batu kapur, garam dapur, garam mineral itu adalah bagian dari sumber mineral. Kalau tepung ikan itu adalah sumber protein. Oke, lanjut. Nomor 20. Analisis proksimat merupakan analisa skala laboratorium untuk mengetahui A. Protein kasar, B. Kadar air, C. Serat kasar, D. Lemak kasar dan bahan organik, E. Semua benar. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 20 adalah E. Semua benar. Jadi analisis proksimat itu merupakan analisis skala laboratorium untuk mengetahui baik protein kasar, kadar air, serat kasar, lemak kasar, dan bahan organik. Jadi semua jawaban benar. Lanjut. 21. Dalam pembuatan pakan perlu memperhatikan nilai-nilai nutrisi sebagai berikut. A. NDF, neutral detergen fuel. B. Digestible energi, dalam kurung energi dapat dicerna pada karbohidrat dan kadar serat. C. ADF, acid detergen fuel. D. PK, protein kasar, dan LK, lemak kasar. E. Semua benar. Jadi jawaban yang benar pada soal 21 itu adalah E. Semua benar. Jadi dalam pembuatan pakan yang perlu diperhatikan nilai nutrisinya itu adalah sebagai berikut, termasuk NDF, digestible energi, ADF, dan PK dan LK. Jadi semua itu harus diperhatikan dalam pembuatan nutrisi pakan, baik NDF, neutral detergen fuel, digestible energi, ADF, acid detergen fuel, PK dan LK, protein kasar dan lemak kasar. Lanjut. 22. Ternak ruminansia dapat mengkonsumsi pakan dalam bentuk bahan kering BK sebesar A. 1,5 sampai 35% dari bobot badannya, B. 1,5 sampai 2,5% dari bobot badannya, C. 1,1 sampai 3% dari bobot badannya, D. 1 sampai 4% dari bobot badannya, E. 1 sampai 5% dari bobot badannya. Jadi jawaban yang benar, ternak ruminansia mengkonsumsi pakan dalam bahan kering sebesar A. 1,5 sampai 3,5% dari bobot badannya. Oke. 23. Pak Ahmad Alwi mengajarkan materi bahan pakan hijauan dan konsentrat pada peserta didik. Di dalam proses pembelajaran dibahas mengenai proses pemberian hijauan dan konsentrat dalam jumlah yang tidak terbatas atau tersedia sepanjang waktu hingga mencapai 500 kg. Di dalam membuat soal pilihan ganda,
maka jawaban pilihan yang wajib ada dalam soal tersebut adalah A. Pakan suplemen, B. Aditif, C. Silase, D. Hai, E. Ad libitum. Jadi jawaban yang wajib ada dalam soal tersebut adalah E. Ad libitum. Karena ad libitum itu artinya itu pakan tersedia sepanjang waktu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 23 itu adalah E. Ad libitum. Ini adalah termasuk soal yang host yang butuh penalaran, ya. Jadi kita harus menalar bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Lanjut. 24. Pak Ahmad Alwi membeli buku yang berjudul Manajemen Pemberian Pakan. Pada halaman 10 terdapat sistem pemberian bahan pakan kering. Apabila Pak Alwi ingin membuat soal pilihan ganda pada peserta didik, maka pilihan jawaban yang wajib ada A. Feed suplemen, B. High, C. Silase, D. Dry matter, E. Organic matter. Jadi jawaban yang wajib ada atau pilihan yang wajib ada pada soal pilihan ganda itu adalah C. Dry matter. Ya, karena dry matter itu adalah termasuk konsentrat, adalah kata lain dari pemberian bahan pakan kering atau bahan kering. Jadi dry matter itu adalah pemberian bahan pakan kering. Jadi ini adalah termasuk soal yang butuh penalaran, dan model-model seperti inilah yang sering muncul di soal UKG maupun di UP, ya. Jadi teman-teman semua harus betul-betul menalar soalnya, ya. Ini adalah bagian dari soal yang HOTS. Oke, lanjut. 25. Analisis digunakan untuk mengetahui serat pakan ternak berdasarkan tingkat kelarutannya adalah A. Pansos, B. Kimia, C. Proximat, D. Organoleptik, E. TDN. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 25 adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui serat kasar serat pakan ternak berdasarkan tingkat kelarutannya adalah A. Pansos. Ya, jadi itu jawabannya. Lanjut. Nomor 26. Penyusunan formulasi langsung dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode tersebut yakni kecuali A. Metode trial and error, B. Pearson score method, C. less cost formulasi, D. Coba-coba, E. Palatabilitas. Jadi ingat ada kata kecuali. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 26 yaitu adalah E. Palatabilitas. Nah, jadi ingat kecuali. Jadi metode trial and error, Pearson score method, less cost formulasi, dan coba-coba itu adalah formulasi langsung yang ada dalam penyusunan pakan. Jadi A, B, C, dan D itu dipakai. Nah, ini yang bagian E itu palatabilitas itu adalah tingkat kesukaan ternak terhadap pakan. Jadi itu tidak dipakai. Jadi yang masuk yang dipakai dalam metode penyusunan langsung itu adalah A, B, C, dan D. Lanjut. Nomor 27. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hijauan diantaranya A. Palatabilitas, B. Umur dan kecerdaan hijauan, C. Jumlah konsumsi pakan, D. Kandungan nutrisi, E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 27 adalah E. Semua jawaban benar. Jadi yang mempengaruhi kualitas hijauan itu yang pertama itu A. Palatabilitas, B. Umur dan kecerdaan hijauan, C. Jumlah konsumsi pakan, dan D. Kandungan nutrisinya. Lanjut nomor 28. Palatabilitas dipengaruhi oleh kecuali A. Tekstur pakan, B. Kadar air, C. Pemupukan tanaman, D. Manis, pahit, kecut, asam atau asin, E. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin.
Jadi jawaban yang benar untuk nomor 28 mengenai palatabilitas dipengaruhi oleh kecuali adalah E. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jadi palatabilitas dipengaruhi oleh opsi A, tekstur pakan, kadar air, pemupukan tanaman, manis, pahit, kecut, asam, dan asin. Itu adalah yang mempengaruhi palatabilitas. Sedangkan selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu adalah bagian dari kandungan nutrisi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 28 adalah E. Lanjut. Nomor 29. Pak Ahmad Alwi mengajarkan materi pakan ternak mengenai anti nutrisi, di mana tanaman yang mengandung anti nutrisi tersebut jika dikonsumsi ternak akan menimbulkan gangguan pada organ pencernaan, saraf, atau otak. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka jawaban yang wajib ada adalah A. Pititosin, B. Lignin, C. Zat kapur, D. Racun, E. Selulosa. Jadi ini adalah pertanyaan yang butuh penalaran. Ini adalah termasuk bagian soal yang hot, yang seperti inilah banyak naik di dalam soal-soal UP dan UKG. Jadi jawaban yang benar adalah A. Pititosin. Jadi yang pilihan yang wajib ada pada soal itu adalah pititosin, ya. Nah, karena anti nutrisi itu bisa disebut juga pititosin, ya. Lanjut. Asam sianida dalam kurun HCN biasanya terdapat dalam A. dedak padi, B. daun nangka, C. rumput gajah, D. daun gamar, E. singkong. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 30 itu adalah E. singkong. Jadi asam sianida itu biasa terdapat dalam daun singkong. Lanjut. 31. Cara mengurangi kandungan HCN pada pakan adalah A. direndam dan dicuci, B. dipanaskan, C. pencacahan, D. diangin-anginkan atau dikeringkan, E. semua benar. Jadi jawaban yang benar untuk cara mengurangi kandungan HCN pada pakan adalah dengan E. semua benar. Jadi baik opsi A direndam dan dicuci, opsi B dipanaskan, opsi C pencacahan, dan opsi D itu diangin-anginkan atau dikeringkan itu adalah merupakan cara untuk mengurangi kandungan HCN pada pakan. Lanjut. Nomor 32. Jenis rumput tahan injakan sehingga cocok sebagai rumput gembala. Keunggulan lain diantaranya tahan kekeringan, pertumbuhan cepat, dapat tumbuh pada lahan kritis adalah A. rumput BD, Berkeria decumbens, B. rumput gajah, Penicillium purpureum, C. rumput odot, D. rumput setaria, E. rumput teki. Nah, jadi jenis rumput di sini yang tahan terhadap injakan dan tahan kekeringan, pertumbuhan cepat pada lahan kritis adalah jawaban yang benar itu adalah rumput A. rumput BD. Berkeria decumbens. Oke, lanjut. Nomor 3. Penilaian BCS merupakan penilaian secara visual untuk menetapkan standarisasi kegemukan atau kekurusan ternak sehingga BCS dapat memperkirakan status nutrisi, produksi, dan pengolahan reproduksi. Bagian tubuh ternak yang digunakan untuk mengukur BCS adalah A. pangkal tulang ekor, hook dan fin, B. ujung tulang ekor, hook dan rib, C. saw rib dan penonjolan ujung tulang sepanjang ekor, D. pangkal tulang pundak, penonjolan tulang-tulang dada, E. penonjolan tulang-tulang kepala. Jadi jawaban yang benar untuk mengukur BCS mengenai bagian tubuh ternak yaitu jawaban yang benar adalah A.
pangkal tulang ekor, hook, dan pin. Nah, ini adalah bagian dari yang digunakan untuk mengukur BCS, baik pangkal tulang ekor, hook, dan pin. Lanjut. 34. Konsentrat sapi perah pemula. 1 diberikan pada ternak berumur A 1 sampai 4 bulan, B sapi perah pada kering, C 1 sampai 4 minggu, D 6 bulan sampai 1 tahun, E 1 tahun sampai laktasi. Jadi jawaban yang benar untuk soal 34 itu adalah C 1 sampai 4 minggu. Jadi pada umur 1 sampai 4 minggu itu sudah bisa diberikan konsentrat pada sapi perah. Lanjut. 35. Bagian lambung ternak perah yang memiliki struktur seperti honeycomb adalah A. Abomasum, B. Oesophagus, C. Reticulum, D. rumen, E. omasum. Jadi jawaban yang benar adalah C. Reticulum. Jadi pada reticulum ini, ini memiliki struktur seperti honeycomb. Lanjut. 36. Secara sederhana, untuk memenuhi kebutuhan ternak, pakan segar dapat diberikan pada ternak perah sebanyak A. 25% bobot badan, B. 10% bobot badan, C. 20% bobot badan, D. 5% bobot badan, dan E. 15% bobot badan. Jadi jawaban yang benar pada nomor 36 ini adalah B. 10% dari bobot badan. Jadi kebutuhan pakan segar untuk ternak adalah 10% dari bobot badannya. Lanjut. Nomor 37. Konsentrat yang diberikan pada masa akhir kepentingan dikenal dengan istilah A. Feedlot, B. Plusin, C. Breeding, D. Persiapan kelahiran, E. Penggemukan. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 37 adalah B. Plusin. Jadi konsentrat yang diberikan pada masa akhir kepentingan dikenal juga dengan istilah plusin. Lanjut. Nomor 38. Pak Ahmad Alwi mengajarkan mapel dasar-dasar kesehatan ternak. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai penyakit mulut dan kuku, PMK. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Epidemiologi, B. Zoonosis, C. Orientalis, D. Apte Episotika, E. Torticollis. Jadi jawaban nomor 38 atau pilihan yang harus ada pada soal pilihan ganda tersebut adalah jawabannya. Ini adalah saya sampaikan lagi bahwa ini adalah model-model belajar soal-soal yang hot yang butuh penerapan yang lebih untuk menyelesaikannya. Jadi jawaban yang benar pada soal 38 itu adalah E. D. Apta Episotika. Karena jawaban D karena Apta Episotika itu adalah nama lain atau kata lain dari penyakit mulut dan kuku, PMK. Jadi kata lain dari PMK itu adalah Apta Episotika. Jadi jawaban inilah yang wajib pilihan pada soal ganda tersebut, yang harus ada pada pilihan jawaban tersebut. Jadi Apta Episotika ini wajib ada dalam soal yang dibikin Pak Alwi pilihannya. Jadi pilihan jawaban itu harus ada yang untuk Apta Episotika, AE. Lanjut, nomor 39. Pakan ternak ruminansia terdiri dari A. Rumput lapangan, B. Pakan hijauan, pakan penguat, konsentrat, dan pakan tambahan atau feed suplemen. C. Pakan dari limbah pertanian, D. Limbah pertanian,
Pakan dari limbah perkebunan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 39 adalah B. Pakan hijauan, pakan penguat atau konsentrat, dan pakan tambahan atau feed suplemen. Lanjut. Nomor 40. Pencatatan recording meliputi A. Galur atau rumpun ternak yang digunakan, B. Penyapihan dan kurung tanggal bobot badan, C. Silsilah kekerabatan minimum satu generasi di atasnya, D. Perkawinan dan kurung tanggal pejantan yang digunakan, IB. Kawin alam, semua jawaban benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 40 adalah semua jawaban benar. Jadi recording itu meliputi opsi A, galur atau rumpun ternak yang digunakan, opsi B, penyapihan tanggal bobot badan, opsi C, silsilah atau kekerabatan minimum satu generasi di atasnya, dan opsi D, perkawinan tanggal pejantan yang digunakan, IB, dan kawin alam. Jadi itu adalah bagian dari recording atau pencatatan. Jadi jawabannya adalah semua jawaban benar. 41. Pak Ahmad Ali memiliki 5 calon bibit sapi perah betina yang berumur 15 sampai 18 bulan. Ia akan memilih berdasarkan dua data kuantitatif sebagai berikut. Sapi yang mana yang akan dipilih? Jadi pada sapi A itu dengan lingkar dada 155 cm, tinggi pundak 121 cm, bobot badannya 300 kg. Sapi B 160 cm, lingkar dadanya, tinggi pundak 110, bobot badan 250 kg. Sapi C dengan lingkar dada 165 cm, tinggi pundak 115 cm, dan bobot badan 275 kg. Sapi D 150 cm, lingkar dadanya, tinggi pundaknya 125 cm, bobot badannya 280 kg. Sapi E lingkar dadanya 158 cm, tinggi pundaknya 125 cm, dan bobot badannya 250 kg. Jadi jawab sapi yang akan dipilih untuk dijadikan bibit itu adalah sapi A. Jadi jawabannya A, sapi A. Di mana sapi A dalam memilih bibit, kriteria bibit untuk sapi perah yaitu harus memiliki lingkar dada 155 cm, tinggi pundak 121 cm, dan bobot badan itu 300 kg. Itu syarat untuk dijadikan bibit perah, sapi bibit perah. Jadi syaratnya itu yang pertama itu lingkar dadanya itu 155 cm, tinggi pundaknya 121 cm, dan bobot badannya itu 300 kg. Lanjut. 42. Bagaimana cara mengukur lingkar dada pada sapi? A. Menggunakan pita ukur dengan mengukur lebar dada. B. Mengukur dengan melingkarkan pita ukur pada dada. C. Mengukur panjang ekor sampai kepala. D. Mengukur dari tanah sampai pundak. Mengukur dengan bagian tengah skrotum. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 42. Cara mengukur lingkar dada pada sapi yaitu dengan B. Mengukur dengan melingkarkan pita ukur pada dada. Lanjut. 43. Sifat-sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan terhadap produktivitas susu perah meliputi A. Manajemen kandang, B. Pakan, C. Kesehatan, D. Cuaca, semua benar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah semua benar. Jadi faktor-faktor yang dipengaruhi terhadap produktivitas susu perah meliputi opsi A. Manajemen kandang, opsi B. Pakan, opsi C. Kesehatan, dan opsi D. Cuaca. Jadi termasuk semua opsi A, B, C, D adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh lingkungan dalam produktivitas susu perah. Jadi jawabannya untuk nomor 43 adalah Lanjut. 44. Pak Alwi merupakan peternak sapi perah. Ketika ternaknya berproduksi, hasil produksi tersebut bisa dilakukan berkali-kali. Misalkan produksi susu yaitu laktasi 1, laktasi 2, laktasi 3,
laktasi 4. Pengamatan terhadap produksi yang berulang-ulang selama masa produktif. Apabila Pak Ma'lui ingin membuat soal pilihan ganda, maka jawaban pilihan yang wajib ada adalah A. Repeatabilitas, B. Heritabilitas, C. Variasi fenotip, D. Variasi genotip, E. Masa kering. Nah, jadi ini adalah contoh lagi soal-soal yang host yang butuh penalaran, ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 44 adalah, karena Pak Alwi ingin membuat soal pilihan ganda dari hasil produksi yang dihasilkan secara berkali-kali, baik laktasi 1, laktasi 2, laktasi 3. Jadi jawaban atau pilihan jawaban yang wajib ada pada soal itu adalah apa? A. Repeatabilitas. Nah, jadi itu repeatabilitas itu artinya produksi yang berkali-kali, ya. Nah, misalnya laktasi 1, laktasi 2, dan laktasi 3, yaitu laktasi yang berkali-kali atau yang berulang-ulang. Jadi pilihan yang wajib dalam soal pilihan ganda itu adalah pilihan jawaban yang paling wajib yang ada adalah repeatabilitas. Oke, ini adalah contoh soal HOTS yang butuh penalaran, dan soal-soal seperti ini yang banyak naik dalam UP maupun UKG. Lanjut. 45. Untuk mendapatkan bibit ternak unggul, seleksi dilakukan berdasarkan teknik-teknik seleksi yang memanfaatkan data-data kuantitatif sebagai pendugaan nilai pemuliaan. Dalam kurung penilaian, suatu penilaian mutu genetik suatu ternak berdasarkan kedudukannya dalam populasi. Di bawah ini beberapa teknik-teknik seleksi, yaitu A. Performance test, B. Pedigree test, C. Progeny test, D. Seleksi lebih dari satu sifat, E. Semua benar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 45 adalah E. Semua benar. Karena opsi A. Performance test, opsi B. Pedigree test, opsi C. Progeny test, dan opsi D. Seleksi lebih dari satu sifat merupakan teknik-teknik seleksi untuk mendapatkan bibit yang unggul. Jadi jawabannya E. Semua benar. 46. Ya. Seleksi yang dilakukan untuk mengevaluasi sifat-sifat individu berdasarkan performa keturunannya disebut A. Performance test, B. Pedigree test, C. Progeny test, D. Seleksi lebih dari satu sifat, E. Seleksi alam. Nah, jadi seleksi yang dilakukan untuk mengevaluasi sifat-sifat individu berdasarkan performa keturunannya disebut. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 46 adalah C. Progeny test. Progeny test. Nah, adapun penjelasannya itu, kalau opsi A, performance test itu dilakukan pada individu yang menjadi kandidat seleksi. Itu performance test. Kalau pedigree test dilakukan berdasarkan catatan silsilah individu termasuk tertuanya. Jadi kalau pedigree test itu berdasarkan catatan silsilah. Progeny test itu dilakukan untuk mengevaluasi sifat-sifat individu berdasarkan performa keturunannya, progeny. Jadi ini jawabannya berdasarkan keturunannya, ya. Sedangkan seleksi dari satu sifat itu teknik yang digunakan pada seleksi lebih dari satu sifat. Jadi itu penjelasannya. Jadi jawaban yang paling benar untuk 46, nomor 46 adalah C. Progeny test. Lanjut. 47. Jarak beranak ternak sapi yaitu jumlah hari atau bulan antara kelahiran satu dengan kelahiran selanjutnya disebut A. Open day, B. Siklus birahi, C. Calvin interval, D. Postpartum, E. Masa kering. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 47 adalah C. Calvin interval. Calvin interval itu adalah jarak beranak ternak sapi, yaitu jumlah hari atau bulan antara kelahiran satu dengan kelahiran selanjutnya. Lanjut. 48.
Pak Ahmad Alwi melaksanakan proses pembelajaran pada Mapel Agribisnis Pengolahan Ternak Perah. Pada waktu itu, Pak Ahmad Alwi menjelaskan waktu kosong atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ternak dari setelah melahirkan atau partus untuk kembali bunting. Apabila ia akan membuat soal pilihan ganda, maka jawaban pilihan yang harus ada adalah A. Day open, B. Birahi tenang, C. Masa kering, D. Postpartum, E. Calvin interval. Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa soal seperti inilah yang merupakan soal host dan butuh penalaran yang tinggi untuk menyelesaikannya. Jadi jawaban nomor 48 adalah A. Day open, ya. Day open, karena day open itu adalah waktu kosong, ya, yang dibutuhkan ternak setelah melahirkan untuk kembali bunting. Jadi apabila ingin membuat soal pilihan ganda, jadi jawaban yang wajib atau harus ada pada pilihan jawaban itu adalah A. Day open. Nah, ini adalah saya jelaskan bahwa ini adalah salah satu contoh soal yang butuh penalaran. Merupakan bagian dari soal HOTS. Oke, lanjut. Nomor 49. Pak Ahmad Alwi adalah seorang inseminator apabila service for conception SC yang didapatkan sangat tinggi, maka efisiensi dalam keberhasilan IB adalah A. Rendah karena membutuhkan waktu dan perlakuan IB yang lebih banyak untuk menghasilkan keturunan. B. Tinggi karena membutuhkan waktu dan perlakuan IB yang lebih sedikit untuk menghasilkan keturunan. C. Sedang karena membutuhkan waktu dan perlakuan IB yang lebih banyak untuk menghasilkan keturunan. D. Tidak berhasil. E. Berhasil. Jadi jawaban yang benar ini pada soal 49 adalah kalau mendapatkan SC tinggi maka artinya adalah A. Rendah karena membutuhkan waktu dan perlakuan IB yang lebih banyak untuk menghasilkan keturunan. Jadi kalau kita mendapatkan service conception SC itu tinggi, berarti dalam keberhasilan IB itu rendah, artinya bahwa keberhasilan itu IB itu sangat rendah karena membutuhkan waktu dan perlakuan IB yang lebih banyak untuk menghasilkan keturunan. Penjelasannya lagi, SCI adalah jumlah keberhasilan inseminasi buatan yang dilakukan pada induk perah sampai terjadi kepentingan. Semakin tinggi nilai SCI menunjukkan efisiensi yang rendah karena membutuhkan waktu perlakuan IB yang lebih banyak untuk menghasilkan keturunan. Jadi kalau SC itu tinggi berarti efisiensi dalam pelaksanaan IB itu rendah, ya. Jadi itu masuknya. Oke, lanjut. Oke, nomor terakhir, nomor 50. Pak Ahmad Alwi membeli buku yang berjudul Deteksi Birahi pada Sapi. Pada halaman 15 ditemukan bacaan yang menyatakan ternak sapi perah tidak menunjukkan tanda birahi meskipun sudah waktunya estrus. Apabila ia akan membuat soal pilihan ganda, maka jawaban pilihan yang harus ada adalah A. Calvin interval, B. silin haid, C. Inseminasi buatan IB, D. Masa kering, E. Siklus birahi. Jadi ini adalah contoh lagi soal-soal HOTS yang butuh penalaran. Jadi jawaban yang benar adalah D. Silin head. Jadi silin head itu artinya deteksi birahi yang tidak menunjukkan tanda-tanda atau gejala. Jadi itu silin head. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal 50 adalah B. Demikian dan jangan lupa untuk mendukung channel Gado-Gado ini. Semoga kita semua bisa mendapat manfaatnya dari apa yang kita share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.